buat orang-orangnya Wami ini. Kalau kalian denger podcast ini, kalian itu harus direvolusi, dirombak total. Tak kasih solusi paling ampuh. Ya kalian pakai musik AI. Isu royalti musik kian memanas, pelaku-pelaku usaha mulai was-was. Beberapa memilih hening, sementara yang lain memilih membayar royalti untuk menghormati hak pencipta lagu. Membayar royalti itu tidak salah asal itu dipergunakan untuk komersial, karena semua itu juga demi kemajuan industri musik kita. Namun, apakah royalti yang dibayarkan itu sudah tersalurkan sesuai yang seharusnya? Di podcast kali ini, kita akan berbicara langsung dengan Barayuda, seorang publisher musik yang berfokus pada pengelolaan hak cipta. Halo, selamat datang Mas Barayuda di Halo. podcast Samendi. Sangat-sangat Wah, terima kasih luar biasa sempat ini. datang dari luar kota ini ya. Iya. Wah, terima kasih sudah menyempatkan hadir nih. Wah, sama-sama. Jarang-jarang ini ada anak muda berbakat di Kota Batu yang memang fokus di dunia musik. Ya, ya sebenarnya banyak, cuman nggak kelihatan. Nah, belum muncul aja ya. Iya, belum perlu. Tapi yang fokus di publisher ini masih Mas Yuda ya? Atau ada teman lagi ya? Belum ada kan? Beberapa temen di lokal ini masih sementara masih menjadi audiens. Masih audiens ya. Ya, kalau untuk apa? Untuk pelaku industrinya masih jarang banget. Masih jarang banget. Berarti di company-nya Mas Yuda ini, aku manggilnya Bara apa Yuda? Yuda. Bebas. Mas Yuda aja ya. Ya, oke. Di company-nya Mas Yuda ini selain fokus ke publisher, apalagi fokusnya? Di PT Cipta Suara Nusa itu selain publisher, Iya. itu kita itu main bisnisnya adalah label, agregator, publishing dan community. Seperti itu, Mas. Wah, label ini berarti banyak artisnya nih. Alhamdulillah. Karena gini, Mas, memang apa ya? Keresahan saya itu kenapa membuat perusahaan yang berbasis musik di daerah, karena di daerah belum ada wadahnya. Sedangkan di daerah itu banyak banget potensi atau seniman-seniman itu yang karyanya Luar biasa menurut Bahkan saya. ya, Malah nggak dapet nasional wadah gitu ya. Ada yang go nasional, ada yang sampai internasional. Internasional ada teman-teman juga ya. underground. Iya. Kayak gitu. Oke, berarti kalau di publishernya itu berarti lebih ke ini kan pengelolaan hak cipta ekonominya untuk artis-artis yang dikelola ini. Apakah di labelnya aja atau juga artis luar juga boleh, maksudnya outsourcing dari penyanyi, misalnya aku nggak ikut labelnya tapi ikut ini aja lagunya, ikut boleh juga ya. Boleh juga. Kalau kayak di tempat saya itu tidak terikat, Mas. Tidak terikat. Dan kita mendidik beberapa musisi itu dari segi kontrak, dari segi profesional, dari segi attitude juga kita briefing mulai awal gitu. Jadi ketika orang atau seniman yang punya karya, minimal itu mereka sudah paham dulu mereka itu targetnya kemana, kayak gitu. Terus gimana cara mendaftarkan hak ciptanya, kayak gitu. Hakinya juga. Terus gimana cara mendistribusikannya. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, berarti kan tadi juga salah satunya agregator ya? Ya, agregator berarti itu. kan pendistribusian musik lebih ke daringnya, digitalnya kan ya? Betul, digital streaming platform. Kan aku lihat sih sekarang udah banyak yang platform-platform yang menyediakan instan kan, seperti punya luar gitu kan? Betul. Itu kalau di Mas Yuda sendiri agregatornya seperti gimana? Kalau di saya itu gini, Mas. Ini kan belum launching. Masih saya siapkan. Oh, ada platformnya sendiri nanti? Ada. Akan ada aplikasinya, akan ada platformnya, akan ada websitenya juga. Jadi kita sediakan, insya Allah itu komplit lah untuk musisi, biar dipermudah untuk segala pengurusannya kayak gitu. Mulai dari ketika musisi itu akan mendistribusikan nggak bingung. Jadi kita ada agregatornya. Mau satu paket sama ngurus hak ciptanya, publishingnya. Nah, itu juga ada. Juga nanti. Kalau rekamannya? Kalau mau rekaman itu bisa. Oh ya, ini kalau misalnya musisi-musisi di Kota Batu pengen rekaman, itu kita ada kantor, di situ ada tempat
home recording. Nah, itu bisa Standarnya dimanfaatkan. Standarnya gimana? Standarnya nanti kalian bisa datang aja ke kantor, nanti kita ajarin teknisnya, secara teknis kita ajarin dulu mulai nol. Nggak perlu bingung biaya di sini, karena memang ini saya dedikasikan untuk masyarakat daerah, biar apa? Ketika ingin berkarya ada wadahnya, dan nggak perlu mikir biaya dan berkelanjutan. Berarti kan tadi kalau ngomongin studio kan pasti udah ada seperti arrangernya, terus mixing masteringnya kan gitu. Apakah itu sudah komplit di situ atau komplit ya? Udah komplit. SDM di tempat saya itu mulai arranger, mulai tukang mixing mastering kayak gitu, tukang recordingnya sendiri itu ada gitu. Boleh ya, aku kapan-kapan mau rekaman ini. Wah, tapi kalau suaranya fals gitu gimana? Gak apa-apa. Bisa diindahin. Bisa. Nanti diedit kayak robot gitu. Di autotune. Kayak AI gitu nanti. Iya. Tapi yang penting kan gak kena hak cipta nanti. Nah, ini kita ngomongin royalti nih sekarang nih. Kan lagi panas-panasnya nih, udah beberapa bulan ya? Berapa minggu ya? Berapa bulan ya? Masuk bulan ya? Iya. Mungkin yang bagi pelaku musik paham lah royalti itu apa, tentang ya apresiasi terhadap musisi, pencipta dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu royalti musik itu apa sih kalau secara awam gitu, dan ada berapa jenis sebenarnya? Banyak sekali Mas. Kalau untuk royalti musik itu makanya itu tadi kita menyediakan wadah di daerah itu supaya apa? Supaya masyarakat atau seniman lokal itu teredukasi dengan benar dan baik. Nah, tentunya dari informasi kayak misalnya dari TikTok, dari IG, mungkin huru-haranya yang terjadi di nasional itu, mereka kan cuma nangkep sekilas saja. Apa ini kok tiba-tiba disomasi? Apa ini tiba-tiba pokoknya orang Indonesia sekarang suruh baca judulnya aja kan. Nah, iya. Tapi pemahaman secara mendalam masih belum. Nah, iya seperti itu. Makanya kita kasih edukasi. Kalau misalnya di dunia industri musik itu banyak sekali klaim yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak atau lembaga. Seperti kayak misalnya publishing itu tugasnya apa? Itu mengklaim mechanical rights. Itu mechanical rights itu untuk apa? Ketika contoh nih, Mas Hendy ngover lagu saya, nggak izin. Nah, itu yang ngurusi publishing. Kayak gitu. Mas Hendy ngover terus diupload di digital streaming platform. Nah, itu kan sudah menyalahi aturan. Nah, itu yang ngurus publishing. Tapi maaf kan kadang-kadang misalnya seperti kita bilang YouTube lah ya. Dia kan sudah ada kayak sharing revenue kayak gitu-gitu. Apakah di publishing tetap ngeklaim lagi? Kalau di YouTube itu sudah ada sistem, Mas. Ya, kayak misalnya kayak gini, ketika Mas Hendy bingung mau agent kemana, terus akhirnya wis gak apa-apa, cuma buat portofolio, ya wis upload aja. Di YouTube itu sudah ada sistemnya itu berbagi. Nah, ketika berbagi itu dolar hijau yang sharing itu sudah terklaim sama publishing si pencipta lagu. Udah otomatis kan? Otomatis keseplit. Tapi kalau misalnya kayak dolar merah itu berarti keklaim sound recording dari agregator. Kayak gitu. Jadi bedanya apa? Kalau keklaim sama sound tadi apa? Sound recording. Sound recording tadi? Itu kalau misalnya keklaim sound recording itu misal nih ada reuploader. Misalnya lagunya Juicy Luicy. Itu audionya di reupload dengan video yang berbeda. Contoh kayak misalnya video lirik, video suaranya karaoke. Tetap, ya. Pokoknya audionya sama. Itu keklaim sama sound recording dari agregator. Kayak gitu. Itu jatuhnya di YouTube itu dolar merah seperti itu. Makanya ada lagi itu apa? Dolar kuning. Dolar kuning itu yang banyak pelanggarannya biasanya kayak gitu. Mengkonsumsi zat kimia atau ada ucapan ada violence-nya di videonya. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman yang apa ya? Mau cover lagu takut disomasi atau gimana. Yang penting kalian cover itu jangan diupload di digital streaming platform. Kalau kalian upload di DSP itu bakal disomasi pasti itu. Habis uploadnya di mana gitu? Berarti kemana dong? Kan biasanya sosial media memang buat menunjukkan. DSP itu meliputi toko musik, Mas. Kayak Spotify. Seperti itu.
Jadi yang sifatnya itu menghasilkan streaming uang. Digital streaming ya. Iya, ketika audio itu menghasilkan uang di situ ada pelanggarannya ketika kita cover nggak berizin. Iya. Kita ibaratnya aku pinjem motornya Mas Hendy. Terus tiba-tiba tak buat ngojek wis jauh lah ibaratnya sampai kilometernya 10.000. Terus tak kembalikan. Mas ini motormu. Loh, hasil kemarin mana? Kok balik-balik kok nggak kasih apa-apa, kan ibaratnya kayak gitu. Oke. Jadi kalau mau cover apapun itu izin dulu. Itu yang mekanikal ya. Bukan performing. Nah, untuk yang mekanikal itu yang diupload ke digital streaming platform. Bedakan. Bedakan. Kalian nggak apa-apa cover lagu kalau diupload di YouTube tok. Untuk katalog. Itu nanti ada sistem dari YouTube sendiri yang akan auto split. Sekelas YouTube masih aman lah ya, karena mereka udah sistemnya jelas ya. Iya, tapi kembali lagi ke beberapa publishing yang menaungi pencipta lagu. Kalau misalnya pencipta lagu ini nggak izin take down. Itu haknya pencipta lagu. Tapi bisa sampai dituntut nggak? Nggak bisa ya. Kan dulu sempat rame yang lagunya siapa ya itu, yang di upload di YouTube dan dia view-nya lebih banyak gitu kan. Lesti. Nggak tahu siapa waktu itu, lupa namanya. Kalau kasusnya terus dia dituntut gitu karena Lesti yang dituntut berapa puluh M itu ya? Iya mungkin ya Lesti. Nah Lesti itu YouTube kan juga. Ya itu kan bukan Lesti yang upload, tapi ada pihak multimedia yang meliput acara itu, terus diupload ke YouTube. Dan ternyata setelah diupload di YouTube, diupload ke DSP. DSP. Ya itu bukan kesalahan Lesti. Ya. Karena Lesti di situ itu harusnya memberikan hak performing right aja ke pencipta lagu, gitu. Kalau misalnya urusan yang di YouTube itu urusan publishing. Nah beda lagi kalau ya performing right itu urusan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Makanya itu tadi banyak masyarakat atau seniman itu yang nggak tahu basicnya itu dulu aja. LMK, publishing, sama agregator. Ya itu kan beda-beda itu cara ngeklaimnya itu. Tapi emang nggak bisa dijadikan satu, misalnya kayak publisher jadi satu dengan LMK gitu. Nggak bisa. Ya? Ada porsinya sendiri. Ada porsinya sendiri kan. Gitu. Dia dia manajemen nih hak ekonominya itu kan, hak cipta ekonominya itu sekalian juga menagihkan gitu, nggak bisa. Iya nggak bisa. Jadi semua ada porsinya. Memang di Indonesia sudah dibagi gitu ya? Seperti itu gitu. Oke, berarti kalau gitu. Nah sekarang aku nanya hubungannya publisher sama lembaga manajemen kolektif itu sampai sejauh mana? Maksudnya ada keterbukaan nggak selama ini? Kalau misalnya kayak gini, beberapa publishing di Indonesia itu sebenarnya udah menerapkan kayak misalnya satu paket gitu. Ketika pencipta lagu mendaftarkan karyanya ke publishing, itu biasanya ditawari dari publishingnya, mau didaftarin ke LMK juga nggak? LMK-nya siapa? WAMI. Karena di Indonesia yang besar untuk saat ini WAMI gitu. WAMI, Selmi. Lah itu macam-macam itu. Jadi banyak lembaga manajemen kolektif itu yang bertugas masing-masing. Ada yang untuk penyanyi sendiri, ada yang untuk pencipta sendiri, untuk arranger sendiri, tukang mixing sendiri. Banyak. Aku kira cuma dibagi 3, pencipta, produser atau label, terus sama penyanyi. Ya betul. Umumnya gitu ya, aku tahunya gitu. Banyak banget kalau di luar negeri itu sampai sedetail itu sebenarnya, harus detail dan itu harusnya sudah tersistem ya. Terbagi ya. Nah sayangnya di Indonesia ini si LMK ini nggak punya sistem. Gitu. Mereka ini ngeklaimnya dari mana, datanya dari mana itu nggak ada gitu loh. Jadi misalnya kayak saya nih contohnya, saya bicara sebagai pencipta lagu ya Mas ini. Saya adalah anggota WAMI. Saya adalah anggota WAMI. Dan ketika 3 bulan sekali itu saya hanya mendapatkan report adalah bulan ini sampai ini hasilmu segini. Lah ini klaimnya dari mana aja? Nggak ada. Nah itu data yang diklaim itu dari mana itu nggak ada. Disitulah yang jadi permasalahan pencipta lagu yang terdata di WAMI itu. Akhirnya banyak polemik kayak pencipta lagu nuntut penyanyi. Akhirnya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena pencipta lagu tidak merasa mendapatkan haknya di situ.
Berarti salah harusnya pencipta nuntut ke penyanyi ya, salah harusnya. Bener nggak sih? Gini Mas, salah gaknya itu harusnya ada komunikasi. Contoh Mas Denny Caknan. Yeah. Mas Denny Caknan ketika menyanyikan lagu orang itu selalu ngasih tahu dulu, bro, aku mau bawain lagumu, aku bisa ngasih segini, kok tampani apa enggak? Lek kok tampani, aku nggak wakno lagumu. Lek misalnya gak iso ya wis, aku nggak bawain lagumu. Ya, tapi sekelas Denny Caknan. Ya. Anggap aja kita misalnya penyanyi yang nggak terlalu famous lah kita anggap. Ya. Dia izinnya ke siapa? Kan misalnya dia mau pakai lagunya Denny Caknan kan nggak mungkin dia ngubungi Denny Caknan di kan nggak mungkin kan. Ya. Kemungkinan sangat kecil banget gitu loh. Terus dia, terus dia mau manggung secara publikasi misalnya diundang ada acara, misalnya acara apa, ulang tahun apa, karnival, dia nyanyikan lagu Denny Caknan lah. Sedangkan Denny Caknannya sendiri nggak bisa dihubungin, gimana itu? Nah, gini Mas, apakah di acara itu ada unsur komersilnya? Kalau anggap aja iya ada tiket masuk. Kalau ada tiket masuk, berarti pihak IO-nya yang membayar ke LMK. IO-nya langsung ya. Jadi gini, karena tidak ada keterbukaan data di sini ya. Iya. Misalnya kayak gini, yang daftar ke WAMI ini kan pencipta lagu. Wajar dong pencipta lagu itu menanyakan ini datanya dari mana. Iya. Dan WAMI jawabnya selalu berbelit-belit. Manual. Ya. Hitungannya manual lagi. Hitungannya manual lah. Nah, manual ini caranya sangat jadul dong. Seperti kemarin Ari Lasso ya. Iya, Ari Lasso kayak dapat 700 aja kan. Iya. Padahal harusnya puluhan juta nggak puluhan juta kepotong potong sampai akhirnya 700. Salah transfer lagi loh. Iya. Kayak gitu kan itu human error, bukan salahnya pencipta lagu, tapi yang terjadi itu kayak seolah-olah pencipta lagu itu dibilang kasih seadanya lah. Apa aku pencipta lagu disudutkan sama orang-orang ini seolah-olah kayak ngemis gitu. Itu kata-kata yang nggak pantas menurut saya. Iyalah. Karena gini loh. Karya-karyanya dia. Iya, ibaratnya motor Mas Hendy tak pakai. Terus aku setelah pakai motornya udah melalang melintang sampai puluhan ribu kilometer. Terus tak kembalikan ke Mas Hendy. Mas Hendy kira-kira tersinggung nggak? Misalnya aku nggak ngasih apa-apa. Iyalah. Lah kayak gitu. Lawang Mas Hendy itu lo modal gitu. Iya. Untuk untuk beli motor itu sendiri lo modal. Sama kayak orang nyiptain lagu. Orang nyiptain lagu itu lo kadang lo sampai yang dibelan-belani kayak mau mati berarti. Buat nulis lirik, buat nemu notasi sampai di belan-belani sampai harus bertapa, entah harus kemana kayak gitu, harus ngerenung, harus ngerasain pahitnya kehidupan dulu baru terbentuk lagu itu. Jadi di sini itu apa yang terjadi itu karena tidak transparannya WAMI, itu akhirnya pencipta lagu dan penyanyi itu seolah-olah dibenturkan. Pencipta lagu dan kafe, resto, hotel, event semua ya. Seolah-olah dibenturkan, padahal itu bukan kesalahan pencipta lagu. Pencipta lagu itu cuma minta apa sih? Transparan. Iya. Itu loh. Makanya kan kita mau WAMI itu ini udah eranya digital, Mas. Ini udah berkembang pesat hari ini. Udah ada dashboard kan. Nah, minimal. Betul. Minimal ada dashboard untuk report dari mana analitiknya seperti apa. Nah itu kalau di luar negeri sudah ada, Mas. Jadi menurut Mas Yuda ini yang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu tentang hak cipta itu masih banyak lubangnya ya ini. Iya. Kalau menurut saya ya ini masih undang-undang ini masih perlu direvisi sih. Tetap harus revisi. Harus revisi. Nah ini masih diperjuangkan teman-teman di pusat sih. Iya. Karena intinya itu belum ada kepercayaan antar pihak. Nah betul lah. Untuk pengusaha-pengusaha resto, kafe dan lain-lain, kalian gak perlu khawatir sebenarnya untuk memutarkan lagu. Pencipta lagu A, I, U, E, U. Tapi karena sudah ada kayak fenomena seperti ini jadi was-was juga kan mereka. Tapi gini, yang saya sesalkan itu kayak statement beberapa orang yang terkait nih yang untuk yang mengkolek data. Mereka itu malah mengeluarkan kayak ancaman-ancaman kayak gitu. Harusnya nggak kayak gitu loh. Kalian itu turun ke daerah, sosialisasi. Bukan tiba-tiba ngasih tagihan. Tiba-tiba beberapa hotel kan dikasih tagihan kayak tiba-tiba ditagih loh.
orang nggak disosialisasi kok ditagih. Apalagi alasannya ada Kan aja. ada step by step. Yang aku dengar yang terakhir lucu di mana? Di Mataram apa di mana? Dia ditagih karena ada TV di dalam kamar lah, itu udah Nah, privasi kan. Itu gimana menurut saya, tagihnya? itu nggak masuk akal sih. Aku Itu kok makin gimana gitu loh. ya aduh. Makanya itu loh kesenjangan SDM Mas. Lah Kalau iya. kayak gitu. Masa sekelasnya Wami lo ya. Kesenjangan SDM di dalamnya. Gitu loh. Lah iya kok tagihannya makin aneh gitu. Makin menurutku. aneh menurutku. Sebenarnya kalian itu saya saranin ya. Buat orang-orangnya Wami ini. Kalau kalian denger podcast ini, kalian itu harus direvolusi, dirombak total kayak dalamnya. SDM-nya aja nggak masuk akal loh, Mas. Jadi SDM-nya aja loh ya, yang kerja aja nggak update, nggak upgrade. Iya, cuma ngeklaim sana sini tapi kayak gitu. Mana harusnya kalian itu lembaga, harusnya yang sejahtera itu orang yang dinaungi kalian. Lah ini yang dinaungi kalian nggak sejahtera semua ya. Kan ini aduh. Iya, sebenarnya kan kebanggaan seorang musisi itu saat karyanya dinikmati luas kan. Bukan karena betul. ditakuti karena pungutan. Iya betul. Jadinya akhirnya kayak gini Mas Hendy yang terjadi. Banyak penyanyi A, I, U, W, O ini Jadi menggratiskan. tiba-tiba mengeluarkan statement. Ya wes kalian bebas mengeluarkan memakai lagu saya gini-gini tanpa dipungut royalti. Tapi gini Mas Hendy, kalau kalian terdaftar atau masih dalam anggota, itu kan sebelum kalian join itu kan ada kontrak nih. Alangkah baiknya ketika kalian masih terdaftar sebagai anggota, itu keluar dulu. Baru berstatement seperti itu. Oh, sebabnya kemarin kalau nggak salah ditempis lagi sama LMKN itu kan nggak bisa walaupun penyanyi menyampaikan kalau boleh digratiskan, tapi kan di situ namanya musik itu ada bundle of right kan. Di sana ada pencipta, terus ada label dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu menggratiskan hak kamu, belum tentu haknya orang lain tuh bisa digratiskan juga gitu. Iya, itu tidak berlaku yang tidak berkontrak dengan LMK. Oke. Gitu. Jadi kalau kita nggak kontrak sama LMK ya bebas. Bebas ya. Tapi kalau kita kontrak sama LMK, kita masih jadi anggota, ya kita harus nuntut. Harusnya bisanya nuntut doang gitu. Bisa nuntut aja ya. Ya nuntut aja. Jangan mengeluarkan statement gratis kalau misalnya masih dalam naungan LMK. Ya LMK-nya tetap ngeklaim Mas. Tetap aja dia lagi. Karena dalam kontrak kan jelas. Iya. Itu kan pengelolaannya kan ada beberapa bagian gitu. yang mendapatkan royalti dari situ. Pencipta lagu daftar itu kan untuk pengelolaan itu, royalti itu. Emang bisa keluar gitu. Biasanya ribet nggak? Pasti ribet. Yang terjadi itu pasti ribet. Seorang saya aja juga ribet kok ya. Birokrasinya pasti wah. Iya. Pasti ditanyain dulu kenapa kok gini, padahal case-nya itu udah sangat banyak ya. Ibaratnya kita pencipta lagu itu hanya sekedar apa sih? Kesejahteraan di atas notasi itu kalau bisa sama rata lah ibaratnya. Terakhir kan Kementerian Hukum dan Pak Supratman ya. Iya. Kan juga menyampaikan kan, ngapain sih ribet-ribet kan orang pencipta aja nggak penyanyi dan pencipta aja nggak protes kok, tambah netizen yang protes. Nah, sebab kan maksudnya kan kita nggak membebani ke konsumen, tapi pada kenyataannya di restoran sudah ada struknya biaya pungutan musik. Itu kalau menurut saya aku udah lihat itu Mas. Itu ada yang editan. Ada yang editan. Tapi kalau itu pun ada, itu kebuacut sih restoran nih. Oh berarti editan struknya itu editan. Iya, itu dengan banyak isu-isu seperti ini kan banyak ditumpangi. Jadi pinter-pinternya kita memilih berita. Jadi kalau saya ya melihat kayak misalnya di struk nota kita ngafe ada apa? Royalti. Ada royaltinya. Itu kebuacut kafe ini. Mending orang usah ngopi di gunung beler. Tapi kan tujuannya kan menikmati makanan bukan menikmati musik ya. Itu kebuacut sih menurutku. Misalnya memang kalian memakai lagu-lagu kita, ya wis kalian bayar aja ke LMK gitu. Kalau misalnya ini Mas, tak kasih solusi paling ampuh, ya kalian pakai musik AI. Nah, ini ngomongin AI nih, aku potong sedikit nih. Terakhir itu aku juga dengar pernyataan dari PHRI kalau nggak salah. Wah ini
orang-orang kan sudah mulai berbondong-bondong beralih ke AI terakhir karena suara burung juga kena, nggak tahu burungnya siapa itu nanti yang dapat uangnya itu. Aduh. Nah, LMKN kan akan menarik AI juga rencananya ini. Nggak tahu dia komposisinya dari mana, padahal kan itu mesin kan gitu. Iya. Gimana dia menarik royaltinya nanti itu? Itu aneh sih menurut saya ya. Soalnya saya juga gini Mas, kan aku tadi bilang kalau aku ini juga label juga kan. Label itu main bisnisnya adalah produksi lagu. Nah kayak gitu. Makanya ketika banyak huru-hara kayak seperti ini, ketika LMK mau menarik lagu AI, itu mungkin lagu AI yang didaftarkan atas nama pencipta lagu yang terdaftar di LMK. Misalnya saya nih bikin karya lagu 1000 lagu AI, tapi saya kedaftar di WAMI. Nah itu masih terkolek. Oh gitu. Tapi misalnya si pembuat musik AI itu tidak terdaftar ya, itu sah aja lah. Ngapain itu hak kita kok, ngapain dikolek-kolek? Tapi namanya AI kan kecerdasan buatan, pasti dalam otomatis yang menciptakan lagu itu kan udah dibuat, bukan dia yang buat kan sebenarnya. Yang buat kan kecerdasan buatan tadi itu. Apakah itu juga termasuk karya nggak itu? Karya, bisa diciptakan? Karya bisa. Sekarang era kecerdasan buatan itu kan dia mengolektif juga dari yang sumber-sumber lagu-lagu yang ada, dia kolektif, dia ubah kan gitu. Bener. Saya ini juga memproduksi lagu AI itu banyak banget Mas Hendy. Gitu juga. Itu all genre. Iya. Karena gini loh, kita itu dianugerahkan Tuhan itu punya otak yang cerdas, otak yang sempurna. Nah, kalau kita bisa kerja cerdas, ngapain kerja keras? Iya. Nah, bener nggak Mas Hendy? Itu tapi maaf, itu termasuk curang nggak? Kan ada orang yang mikir, bukan curang. Dia mikirin misalnya notasinya apa-apa kan, dia berpikir semalaman yang tadi dibilang berapa hari, kadang-kadang sampai bertapa juga. Kalau AI aja setengah jam jadi paling nggak ya? Kalau itu bukan curang Mas Hendy. Bukan curang ya. Tapi itu cerdik. Nah, cerdik menurut saya. Karena apa? Kita untuk berkarya kita itu gak ada batasan untuk batasan karya kita sendiri gitu. Entah itu mau caranya mau pakai AI, mau pakai recording, mau di apa ya, sembarang kalir lah ibarat, dengan cara apapun. Kalau kita berkarya ya berkarya aja, sama kayak orang lukis. Orang lukis pakai media apapun ya sah-sah aja. Itu tetap jadi lukisan. Musik juga gitu. Kalau misalnya kita mau produksi lagu, tapi kalau lukisan misalnya pakai AI kan bukan lukisan jadinya nanti, jadi gambar modelnya. Iya, jadi gambar visual. Jadi kan udah tinggal di print. Iya, cuman bedanya gini, kalau AI dan karya seni yang asli, yang membedakan, audio ya. Yang membedakan itu adalah feel atau rasa atau nyawa. Nah, hal tersebut tidak dimiliki oleh AI, karya-karya AI. Sebenarnya emosi. Nah, AI itu ada karena apa sih? Untuk memudahkan manusia bekerja. Nah, ketika seperti saya nih, kan saya bekerjanya di musik. Dengan adanya AI, saya sangat terbantu. Nah, seperti itu. Maksudnya untuk membantu kerja saya. Nah, sama seperti yang dilakukan hotel-hotel, cafe resto. Kalau misalnya itu memudahkan mereka untuk bekerja, ya sah-sah aja, Mas. Iya sih. Bener kan? Bisa, bener juga. Nah, kayak gitu. Asalkan lagu AI-nya belum terdaftar di LMK. Nah, benar. Yang penting nggak nyolong lirik ya. Gitu. Dan itu lirik minimal modal lirik lah. Maksud semuanya ya. Maksudnya ada ChatGPT, liriknya dari ChatGPT terus di-convert ke AI, lalu jadi musik. Ya jangan gitulah. Jadi bondo sithik lah. Oke, tadi kita ngobrolin masalah hiruk pikuknya royalti musik nih. Nah, di situ apakah isu royalti musik ini emang dipanaskan karena emang LMKN itu kan punya ini, ada namanya web player yang ditunjuk resmi LMKN, namanya Velodiva. Udah dengar belum? Oh, nah, kalau itu untuk menjabati antara bisnis dengan pemilik langsung. Jadi modelnya jadi B2B dia. Apakah kan terakhir ini kan barusan hari ini kalau nggak kemarin dia menyampaikan, oh kita udah punya rekanan resmi nih. Itu media playernya namanya. Itu masih
plan. Masih plan itu jauh dari kata sempurna, masih banyak bug. Nah itu apakah diarahkan emang sengaja dia menagih-nagih yang nggak jelas itu demi diarahkan ke platformnya dia? Gini, dengan adanya case kayak gini tuh akan banyak solusi-solusi. Ada solusi yang masuk akal, ada yang solusi gak masuk akal. Nah kayak gitu. Jadi untuk saat ini, khususnya saya, ini pendapat saya sendiri, saya masih skeptis sama semua yang dibuat sama LMK karena gak ada keterbukaan data. Sudah, poinnya itu. Poinnya itu intinya. Saya masih skeptis. Kecuali itu sudah terbukti. Nah, kayak gitu sih. Oke. Terus juga Menkum Supratman juga menyampaikan karena Indonesia ini penduduknya lebih luas. Tapi kenapa pungutan royalti musiknya kalah misalnya dari negara tetangga Malaysia, dia per tahunnya sampai 600-700 miliar, sedangkan di Indonesia itu gak sampai 270 gitu loh. Apakah ini memang karena itu LMKN digerakkan supaya penagihannya lebih banyak, kenceng gitu atau gimana? Kan sebenarnya itu kan nggak masuk pajak kan itu kan langsung ke musisi sama pembagian. Dia masuk pajak kan? Enggak kan? Harusnya ada perpajakannya, cuman itu setelah net revenue atau net royalty ya. Oh, baru kepotong. Baru setelah kan ada gross, ada net kayak gitu kan. Harusnya kalau udah detail itu baru gitu. Tapi dia menyampaikan bahwa royalti ini bukan pajak, jadi negara nggak mendapatkan apa-apa. Nah itu betul. Pernyataannya itu ya gitu. Betul, ya. Benar ya. Negara hanya mendapatkan pajak ya dari penghasilan. Setelah penghasilan setelah royaltinya nggak dapat. Iya. Kan itu kayak misalnya gini, Mas. Makanya ada lembaga kan, lembaga LMKN, lembaga manajemen kolektif itu banyak banget. Nah itu yang bermitra dengan LMKN kan banyak itu. Kayak WAMI ini sebenarnya mitra. Salah satu mitra ya. Kayak gitu. Jadi WAMI ini dipercaya sama LMKN negara ya. Itu untuk mengelola performing right lagu-lagu pencipta lagu di Indonesia gitu loh. Jadi ya apa ya, bingung kadang dengan solusi-solusi sedangkan mereka itu loh belum sosialisasi ya. Jadi sosialisasi enggak jangankan netizen ya. Orang pelaku musiknya aja kebingungan kok. Nah kayak gitu, ketika menanyakan yang dijawab itu gak masuk akal gitu. Harusnya ada pendekatan persuasif, ayo duduk bareng. Wis. Tapi dengan adanya kemarin Migacuan membayar itu berarti seolah-olah memang harus kan gitu. Kalau itu maksudnya sebagai contoh loh. Migacuan aja harus bayar kan, harusnya yang lain restoran juga bayar dong kan gitu. Iya, tapi gini Mas, apakah ketika Gacuan membayar itu terdistribusi secara maksimal ke pencipta lagu? Nah itu masih belum transparan. Tadi dibilang itu keterbukaannya gitu. Masih belum tahu siapa aja yang dibagi kan gitu. Nah itu, makanya kan dari segi perhitungan saja kayak misalnya saya ya ini, saya kan mikirnya per kursi dihitung 120.000. Ini kok gede banget ya gitu. Bayangin Mas, kalau di Indonesia itu kafe kan penjamur ya, apalagi di Malang sendiri loh. Di Malang sendiri gene wong kafe berarti per kursi 120.000. Ini kalau saya yang punya kafe pasti keberatan. Per kursi dia. Per kursi loh Mas. Diskotik per meter persegi. Lah kayak gitu. Bioskop per layar loh sekarang. Tambah pusing lagi. Kan kayak ini enggak semakin mendekatkan, malah semakin menjauhkan. Makin menunjukkan nanti menunjukkan apa ya, ketidakpercayaan dan egois menurutku. Jadi orang-orang tambah nggak mau pakai lagu nambah musisi yang pusing lagi. Iya bener, makanya aduh aku risih resah sama sistemnya apa LMKN ya. Itu sih yang perlu direvolusi memang. Oke, thank you Mas Yuda. Ini sekarang kemarin kita sempat mengajukan pertanyaan lah di kolom Instagram. Ini pertama dari Sophia Reyes. Bagaimana mekanisme bagi musisi indie untuk mendapatkan royalti tanpa harus bergabung dengan LMK besar? Kalian cukup bergabung dengan publishing dan agregator. Oh gitu. Daftarkan sound recording kalian ke agregator agar pendistribusiannya itu maksimal di semua platform digital streaming platform. Contoh Spotify, iTunes, Pro Music,
YouTube musik, TikTok musik kayak gitu. Kalian akan mendapatkan banyak banget revenue dari sana. Kedua, itu kalian akan mendapatkan penghasilan dari publishing, dari mechanical. Jadi ketika ada orang remix lagu kalian, nah itu yang nggak izin itu tetap dapat, yang izin juga dapat. Gitu. Kalau masalah royalti publikasinya, misalnya manggung dipakai buat panggung. Lah itu kan LMK. Tetap harus. Lah itu kalau performing itu kan tadi baliknya ke LMKN tanpa bergabung dengan LMK. Dengan LMK besar. Kalau kalian nggak mau terdaftar sama LMK ya sampai publishing aja. Ya cukup. Sudah, kalian kalau misalnya tidak bergabung sama LMK, resiko kalian adalah apa? Ketika ada orang membawakan lagu kalian di beberapa panggung, kalian nggak mendapatkan apa-apa. Karena nggak ada yang kolek. Iya. Itu tadi. Sama seperti kayak misalnya kamu tidak mendaftarkan lagu kamu di publishing. Ketika lagu kamu di cover, diupload di YouTube dan diupload di sosial media atau di sosial media streaming ya, itu gak akan ketahuan, gak ada yang kolek. Jatuhnya apa? Kecolongan. Ya kecolongan sound recording kayak gitu. Jadi yang poin utamanya adalah kalian pertama itu harus mendaftarkan sound recording kalian ke sound agregator. Kedua itu daftarkan hak ciptanya lagu kalian itu ke publishing. Kalau mau join LMKN tanpa melihat case-case yang hari ini terjadi juga apa-apa. Kalau memang masih pengen bergabung, kalau enggak ya sudah gitu. Seperti itu. Yang kedua dari Single Boy 32124. Apakah blockchain dan teknologi Web3 bisa menjadi solusi transparansi pembayaran royalti di masa depan? Impossible kan? Oh, kenapa? SDM-nya masih belum mengatasi. Kembali ke SDM-nya. SDM-nya itu kalau LMKN yang pegang. Kalau misalnya di ini, kalau orang luar negeri dipegangkan mungkin bermitra dengan swasta itu. Ya, kalau kayak gitu masih bisa mungkin masih bisa. Tapi apakah industri yang mau menaungi ini kuat gitu loh, sama orang-orangnya yang di pusat kuat ini dalam artian kuat atine, kuat batine ya, kuat mentale ya. Pokoknya siap dibully ya apa-apa. Iya. Oke, terakhir Mas Yuda. Harapan dari sisi pengelola hak ekonomi lagu musisi, bagaimana fenomena ini dapat terselesaikan secara adil oleh semua pihak. Terus sama mungkin di Kota Batu terutama ya, apakah masih ada gonjang ikut merasakan juga enggak? Sebenarnya kalau di Kota Batu ini musisinya insya Allah ya. Saya berharapnya musisi di Kota Batu semuanya rukun. Karena jangan lupa kalau kita itu bermusik itu punya esensi. Esensinya apa adalah kita itu bisa menjaga keharmonisan kita sebagai pencipta lagu, penyanyi, musisi, kayak gitu. Semuanya saling membutuhkan, Mas. Gak bisa egois. Kita harus saling gotong royong. Karena gini loh, di daerah sendiri ini kita harus mengakui ini kita itu nggak punya power besar untuk menaikkan lagu kita. Jadi kita harus saling support. Intinya seperti itu, biar karya kita itu bisa dikenal di kancah nasional atau internasional, kayak gitu. Kita harus idealis, gak apa-apa. Tapi kita juga harus realistis. Jangan idealis yang gak realistis. Nah itu, kita harus mikir juga masa depan karir kita seperti apa, masa depan karya kita seperti apa. Nah itu sih. Kalau saya berharap semua elemen musik di Kota Batu, di Malang Raya kalau bisa simbiosis mutualisme aja. Kayak gitu. Untung-untungan loh. Kalau saya ini lagu saya dipakai di kafe itu seneng. Jatuhnya kayak wah saya di-appreciate nih berarti. Lagu saya berarti didengar orang banyak enak. Banyak musisi juga kan pengen tampil juga kan harus gimana mereka harus panggung kan. Iya, itu adalah menurut saya itu adalah media marketing yang sangat ampuh untuk menaikkan lagu ya. Kalau misalnya lagu kita diputar di kafe, resto, seperti itu. Aku juga berpikiran gitu. Nah kayak gitu, semakin banyak pemutaran di banyak tempat, itu semakin terkenal lagu kita. Benar. Kayak gini Mas, konsep rezeki itu akan balik lagi ke pemiliknya. Kayak gitu. Jadi kita punya karya, insya Allah rezekinya gak ketukar kok. Pasti ada aja kok rezekinya.
Ya. Saya yakin itu. Yang penting kita mau usaha, mau terampil, mau kreatif, insya Allah banyak Iya. lubang peluang bisnis atau peluang rezekinya seperti itu sih. Oke. Gitu. Thank you Mas Yuda karena telah berbagi insight tentang royalti yang lagi disorot saat ini ya. Siap Mas. Dan semoga obrolan ini juga bisa membuka wawasan buat pendengar dan keep support untuk musisi dan menghargai karya mereka. Betul. Oke. Setuju. Keep streaming legal dan stay tune di episode berikutnya. Oke.